Hai, perkenalkan nama saya Karina Deborah Claudia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi orkestra dengan mata kuliah Sejarah Musik Barok, dosen pengampu Ibu Ance J. Panggabean, SSN, MSN. Orkes atau orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama. Mereka biasanya memainkan musik klasik. Orkes yang besar kadang-kadang disebut sebagai orkes simfoni atau orkes filharmoni. Orkes simfoni memiliki sekitar 100 pemain, sementara orkes yang kecil hanya memiliki 30 atau 40 pemain. Jumlah pemain musik bergantung pada musik yang mereka mainkan dan besarnya tempat mereka bermain. Orkes mulai muncul pada abad ke-15 dan ke-16. Pada zaman itu, orkes terbentuk karena adanya suatu kebutuhan dari para bangsawan. Bangsawan-bangsawan tersebut menyewa beberapa orang musisi untuk memainkan musik di pesta-pesta dansa mereka. Setelah ada perkembangan dalam dunia teater, khususnya opera di awal abad ke-17, orkes makin dikenal oleh masyarakat karena orkes bermain mengiringi opera dalam pesta-pesta yang ada. Sejak saat itu, lagu-lagu dibuat untuk dimainkan dalam sebuah grup, dan akhirnya muncullah banyak komposer yang berkarya untuk opera. Contoh musisi pada zaman itu antara lain Henrik Purcell dari Inggris dan Jean-Baptiste Lully dari Prancis. Musik yang dimainkan dalam orkes simfoni biasanya berupa alat musik gesek atau string, tiup antara lain instrumen musik tiup kayu dan orkes tiup, dan pukulan atau perkusi. Dalam alat musik gesek atau string dapat dibagi menjadi 4 alat musik, yaitu biola atau violin, biola alto atau viola, cello, dan double bass atau kontrabas. Di bagian alat musik tiup, khususnya di bagian woodwind, dibagi lagi menjadi 4 alat musik utama, yaitu flute, obea, klarinet, dan basson. Di bagian brass yang sering digunakan adalah horn. Dalam alat musik perkusi, biasanya yang digunakan adalah timpani. Berbeda dari alat musik tiup woodwind, dengan brass adalah suara yang dihasilkan, juga bahan pembentuk instrumen tersebut. Woodwind terbuat dari kayu, dan karena sekarang sudah tidak mudah lagi untuk menemukan kayu yang baik, maka bahan pembuatan diganti menjadi logam. Tetapi jenis suara yang dihasilkan tidak jauh berbeda dari aslinya. Brass terbuat dari kuningan, dan suara yang dihasilkan lebih berat dan keras daripada alat musik tiup woodwind. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penempatan alat-alat musik orkestra. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa rhythm section diletakkan di tengah. Hal ini disebabkan karena alat-alat musik tersebut merupakan pengatur tempo dalam komposisi yang akan dibawakan. Dengan posisi yang berada di tengah, pemain yang lain dapat menyesuaikan tempo dengan mudah. Pemain biola, cello, dan double bass yang termasuk dalam instrumen string diletakkan di depan agar memiliki posisi paling dekat dengan konduktor dan melakukan koordinasi yang baik. Selain itu, bunyi yang dihasilkan oleh alat musik gesek ini lebih lemah daripada suara yang dihasilkan oleh big band, saksofon, klarinet, rhythm section, trompet, dan trombones. Dengan posisi di depan, suara yang dihasilkan dapat terdengar lebih seimbang. Harpa diletakkan di tempat yang jauh dari alat musik tiup, saksofon, dan trompet, agar dapat terdengar dan tetap berada dalam harmoni. Pada bagian perkusi, timpani, tam-tam, dan bass drum diletakkan di dekat. Pada bagian perkusi, timpani, tam-tam, dan bass drum diletakkan di dekat trompet dan trombon untuk mendukung nada bass yang dihasilkan. Sementara xylophone dan glockenspiel diletakkan lebih dekat dengan woodwind karena letaknya di belakang. Agar suara yang dihasilkan oleh alat musik perkusi ini lebih terdengar, maka letakkan mikrofon yang digunakan harus dekat dengan instrumen. Berdasarkan contoh dari letak instrumen dalam orkestra ini,
Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa sebuah komposisi yang baik ternyata juga dapat dihasilkan dari hal yang tidak dapat dilihat oleh mata, yaitu bunyi. Dalam kasus alat musik ini, bunyi yang dihasilkan oleh sebuah instrumen menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk menentukan peletakannya dalam sebuah orkestra. Selain itu, hubungan antar instrumen juga mempengaruhi peletakan alat musik. Jika satu alat musik dapat membantu alat musik yang lain untuk berada dalam harmoni, maka mereka dapat diletakkan berdekatan. Pada akhirnya, pengaturan letak yang ditentukan akan menciptakan suara yang enak didengar oleh penikmat musik orkestra. Baiklah penjelasan saya tentang materi orkestra. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih.